Abi Kak Koko. Nah, hari ini kembali lagi kita di ibadah online. Di tahun 2023 kita harus penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus masih beserta dengan kita adik-adik. Yuk sebelum kita mulai memuji muliakan nama Tuhan, kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu. Bersukacita dong. Cici Yuki bersukacita nggak? Bersukacita juga dong. Pika dan Koko bersukacita nggak? Bersukacita dong. Nah, semua kita yang ada di sini bersukacita. Cici yakin di rumah adik-adik juga bersukacita karena seperti dalam 1 Korintus berkata, bersukacitalah senantiasa sebab Roh Kudus dan Allah Bapa yang di surga senantiasa beserta dengan kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini, oh sukacita. Dia mengasihi aku.
siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. kebaikan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, dan kesehatan yang Engkau berikan Tuhan sampai pada tahun baru ini. Kami boleh masih tetap setia Tuhan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu, dan sebentar kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu bisa duduk diam dan tenang ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, dan berkati juga Tuhan guru sekolah minggu yang menceritakan firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang disampaikan mereka ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, dan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang kisah orang Samaria yang murah hati, yang bisa kita baca dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sebelum Cici bercerita lebih jauh, kita mau menyaksikan videonya.
supaya kita tahu gambarannya seperti apa ceritanya. Yuk kita saksikan video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, dari video tadi kita lihat di mana ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal, lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria. Diceritakan di situ bahwa ada orang jatuh luka karena habis dirampok. Namun ketika imam, orang Lewi yang harusnya dicap saat itu adalah orang-orang yang baik, harusnya menolong orang tersebut, tapi nyatanya mereka malah pergi meninggalkan orang yang sedang terluka. Malahan orang Samaria yang saat itu dicap buruk sebagai orang yang tidak percaya, dimusuhi oleh orang Yahudi, malah bermurah hati menolong orang yang jatuh dan dirampok tersebut. Ia menaikkan orang tersebut ke atas keledainya, membawanya ke penginapan, memberikan uang kepada yang punya penginapan supaya dirawat sampai dia sembuh. Nah, begitu murah hati orang Samaria tersebut. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut kita mau belajar tentang mengasihi. Seperti firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 27 yang berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita juga diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Kenapa kita harus mengasihi? Karena itu merupakan ajaran Tuhan Yesus. Kita mau baca di Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, adik-adik,
Tuhan sendiri sudah begitu mengasihi kita. Dia memberikan apa yang paling berharga, yaitu nyawanya untuk menebus dosa kita. Tidak tanggung-tanggung Tuhan mengasihi kita. Nah, karena itu kita mau belajar, kita juga mau memberikan kasih kita. Jadi kita bukan hanya sudah menerima kasih yang begitu besar, tapi kita juga mau memberikan kasih tersebut kepada sesama kita. Nah, adik-adik, siapa sesama kita? Nah, sesama kita adalah orang-orang yang di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita temui di jalan. Semua orang, bukan hanya orang yang suka atau mengasihi kita, tapi orang yang tidak mengasihi kita atau orang yang memusuhi kita, itu adalah sesama kita. Kita harus tetap mengasihi mereka. Seperti firman Tuhan yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita mau mengasihi tanpa pandang bulu, tanpa pandang itu siapa, apa jabatannya, seberapa dia kaya, tapi kita mau mengasihi sesama kita, siapapun itu dan dimanapun. Lalu, bagaimana cara kita mengasihi? Nah, adik-adik, mengasihi itu tidak sulit. Dari hal yang paling sederhana, kita bisa mengasihi lewat perkataan kita. Nah, perkataan seperti apa? Contohnya ketika teman atau keluarga kita sedang sakit, sedang kesusahan, sedang mengalami musibah, kehilangan. Nah, kita bisa mengasihi lewat perkataan kita. Kita bisa berkata-kata yang menghibur, berkata-kata yang menguatkan, berkata-kata yang memberikan semangat bagi mereka. Nah, adik-adik, tidak sulit kan? Lalu kita juga bisa mengasihi lewat perbuatan kita, yaitu lewat tindakan kita. Contohnya, kita bisa memberi, yaitu memberi kepada orang yang kekurangan. Misalnya di sekeliling kita ada orang yang membutuhkan makanan atau membutuhkan pakaian, orang-orang yang kesulitan, kita bisa memberikannya. Apa yang kita miliki, makanan yang kita miliki, pakaian kita miliki, kita bisa memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita pun juga harus mengasihi, yaitu bisa lewat ucapan kita atau lewat perbuatan kita, lewat apapun yang kita lakukan sehari-hari ini harus menunjukkan sifat kasih tersebut. Nah, gampang kan adik-adik? Nah, kita mau menjadi anak Tuhan yang penuh kasih dimanapun dan kapanpun. Terima kasih adik-adik telah setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini dari Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, lihatlah gambar di sebelah kiri, di mana terdapat orang Samaria dan orang yang dirampok. Nah, tugas adik-adik, temukan jalan bagi orang Samaria menuju orang yang membutuhkan pertolongan dengan melengkapi bacaan Alkitab yang di sebelah kanan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Setelah adik-adik mengerjakan, kumpulkan ke guru sekolah minggu. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 1 Januari 2023. Ada Grace dari kelas Pratama, Jaden dari kelas Pratama, dan Cheryl dari kelas Madya. Selamat ya adik-adik. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.